kalau mau sembuh gimana caranya? Dijilat. Bagian yang setruknya mana? Kalau tangan dijilat. Tangan dan kaki. Kakinya dijilat 99 kali jilat, sehari 3 kali. Umurnya berapa? Umurnya 53. Selama 53 hari. Saya yang jilatnya. Iya. Atau mau ibu yatim? Manjuran istrinya lah. Jilat aja. 99 kali jilat. Sehari 3 kali Pak. Sehari 3 kali. Selama 53 hari. Ada lagi? Sama ini Pak Haji, suami saya waktu kita dengan Kuala Lumpur, Malaysia, dia ada kayak temenan gitu, join investasi. Nah, misalnya join 5.000 ringgit, nanti setelah sukses dibayarnya sekitar 150.000 ringgit. Tetapi sampai sekarang belum juga dilunasin. Kalau minta paling kasih 50.000, 100.000. Pertanyaannya bagaimana cara supaya dia balikin uangnya, bayar, mandi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, nanti duitnya datang sendiri tanpa kita tagih. Kalaupun nggak dia yang bayar, Allah yang bayar lewat siapa aja, gitu. Jadi kalau saya tanya, Mbah Buyut umurnya 120 tahun, kenapa dulu kamu nggak punya utang? Kenapa dulu kamu punya penghasilan? Kenapa rumah kamu 1000 meter? Kenapa kamu punya anak 15? Tapi karena saya bangunnya pagi, Ji, sebelum ember kokok. Nah, mbaknya coba paksain mandi pagi, atau suaminya mau mandi pagi. Nanti yang mandi yang dapat duit, yang nggak mandi nggak dapat duit. Saran saya mendingan mbaknya aja yang mandi pagi. Kalau suaminya nggak mau, nanti duitnya banyak, suaminya dijatah. Kenapa? Karena suami kalau megang duit banyak bertingkah. Gue nyindir yang ada di ruangan sini, termasuk gue. Makanya gue banyak tingkah, karena duit gue banyak banget. Ini gue nurut aja karena duitnya sedikit. Pak Haji, sama saya juga ada masalah seperti itu. Saya kerja di perusahaan Malaysia, ya kan, dijanjikan 1 bulan sekian. Di Indonesia atau di Malaysia? Di Indonesia. Nah, mereka buka di sini menggunakan nama saya. Terus janjinya 1 bulan itu 15.000 ringgit. Tetapi pas baru bayar 1 kali itu pun nggak sampai 15.000, cuma sekitar ya 2.000 aja. Setelah itu kalau saya minta sekarang, karena kan akhirnya perusahaan itu nggak jadi dibuka di sini karena COVID. Pertanyaannya, minta mereka bayar ke saya. nggak mungkin, karena lu pengen dijolimin. Tapi dengan lu mandi pagi jam 00, senyum mandi pagi, nanti dia akan bayar. Kalaupun dia nggak akan bayar, nanti Allah akan bayar lewat perusahaan lain, atau Allah akan bayar lewat bisnis lain. Itu aja. Karena dia nggak mungkin bayar, biar kata diulak juga nggak mungkin. Paling dicicil. Daripada pegel hati, ngerinya lo sakit kanker, mati, repot gue juga, gue melayat ke lo. Jadi mendingan, jadi kita sepakat tadi yang kita diskusi di awal, mandi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Apa hajatnya? Gak mungkin sekaligus, gak apa-apa, bertahap. Hajatnya apa dulu? Nanti ulangi lagi. Tahun kedua, 40 hari yang kedua. Hajat yang ketiga, 40 hari yang ketiga. Hajat yang berikutnya, 40 hari yang berikutnya. Pasti terkabul, nggak mungkin enggak. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya datang hari ini pasien kadaluarsa yang kedua. Ini pasien tahun 2010. Tahun 2010. Coba pinjem mic-nya ke situ, biar dengar dulu. Jadi mbaknya kok dulu bisa datang ke RDAY, gimana ceritanya? Kok mau meraktekin ilmu RDAY, maksain sedekah, maksain sedekah, maksain sedekah. Nah, coba kok mbaknya mau dulu tahun 2010, biar yang lain minimal yang dengar bisa masuk UGD. Coba, gimana ceritanya?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, biar semangat dong. Gimana mbaknya meraktekin? Dulu saya itu ke sini ada ke apa sih? Ya sini mbak, ayo sini, ayo sini. Saya Ini pasien 2010. Yuk, namanya siapa? nama saya Lila. Lila. Iya. Terus? Saya belum dikasih keturunan sudah 8 tahun. 8 tahun nikah? 8 tahun nikah. Ya. Punya sempat itu juga sih, sempat hamil keguguran 3 kali dan dikira terus. Terus ada tetangga ngajak ke sini. Alhamdulillah ketemu sama Pak Haji Dwi. Terus disaranin, berani nggak sedekah ekstrim? Saya berani. Apa yang lu bawa? Ya udah, saya bawa semua mas kawin. Saya kasih semuanya anak yatim. Semua mas kawin ya? Yang nggak disedekain cuma alat kelamin. Ya kan? Ya betul. Mas kawin ya? Mas kawin, cincin, gelang, kalau nggak salah sama kalung. Terus alhamdulillah pulang dari situ Ya, di Bogor semua rumah sakit yang terbaik, dokter terbaik saya cari di YouTube, saya sudah datangi. Dan katanya suami istri nggak ada masalah apa-apa. Tapi kenyataannya nggak berhasil juga punya anak gitu kan. Dengan ridho Allah dan apa sih karomah doa anak yatim kandang B, alhamdulillah ini sebelah saya nih jadi Berapa? 3 lah. Tepuk tangan dong. Wow. 08 tahun sekali ada langsung beruntun. Iya betul. Ya kan? Iya betul Pak Haji. Karena bikinnya beruntun juga kan? Justru yang kedua dan yang ketiga saya memang jaga, malah nongol sendiri. Nongol sendiri. Iya nongol sendiri. Iya. Setelah itu ya memang saya yakin saya rutin ke sini. Batuk sedikit saya sedekah gelang 10 gram. Apa sedikit pokoknya ya pingin punya hajat apa ya saya sedekah ekstrim. Dibalikinnya juga bakalan ekstrim sama Allah. Nah teman-teman berani gak sedekah ekstrim? Nah harus maksa. Kalau hajatnya maksa. Misalkan kayak Mbak siapa namanya? Mbak Rini. Dia ngebet bener pengen kawin. Pengen banget kawin. Saya bilang, Mbak, coba dilihat dulu alat kelaminnya udah siap belum? Nah, jadi namanya sedekah ekstrim. Ya, Pak Haji. Nah, ya. Mbak Rini nggak ada yang buat disedekahin. Ya saya bilang sedekah profesi. Nah dia sedekah profesi selalu nanya, Pak Haji, kapan aku kawin? Saya bilang entar Mbak, nanti pasti kawin. Karena kan dia bagian ngurusin kuda. Kamu lihat kuda saya kawin nggak? Kawin. Ya kamu juga pasti kawin. Nanya lagi, Pak Haji, aku kok belum kawin-kawin ya? Akhirnya tadi saya manggil Bandot. Bandot mau gak sama Rini? Kata Bandot, gak mau. Kenapa? Aku maunya yang langsing, kata Bandotnya. Gitu. Jadi humor. Terus Mbak kalau boleh tahu, pernah meraktekin ilmu RDI apa yang sedekah ekstrim? Pernah melakukan selain hamil, banyak meraktekin ilmu RDI apa yang hajatnya terkabul? Biar yang lain termotivasi. Alhamdulillah saya di sini banyak banget yang terkabul ya Pak Haji. Ya, salah satunya apa? Salah satunya kayak bulan kemarin kan saya curhat Pak Haji. Ya. Ada yang utang nih kurang lebih 100 juta gitu kan. Apa kok biar dia bayar. Terus Pak Haji kan ajarin ya suruh mandi, tahajud. Alhamdulillah nggak nyampe sebulan
tiba-tiba orangnya transfer. Tepuk tangan dong. Wow. Wow. Mbaknya melakukan ritual apa kalau boleh tahu? Kalau saya kan cuma sedekah sama sholat tahajud aja, Ya, Pak Haji. ya. Kalau yang lainnya kan saya memang belum praktekin. Ya. Yang saya bisa aja sedekah ya. sama tahajud. Jadi kalau produk sana dalam dibalik, BH dibalik itu ilmu baru. Jadi ini ilmunya Mbaknya 2010 sama ilmunya Mbak Nadia 2012 itu namanya ilmu sedekah ekstrim. Kayak Pak Ai, Bu Ai yang utangnya 2,5 miliar tuh sedekah ekstrim. Dia nyedekain mobil kesayangannya yaitu Honda Jazz 2004. Kayak Pak Sultan yang utangnya 150 miliar itu nyedekain mobil Rubicon. Bu Rini tadi nyedekain mobil Mercy E250. Ovan yang tadi ngasih undangan merit nyedekain mobil Honda Jazz. Pak Hengki nyedekain mobil Land Cruiser terbaru. Terus ada lagi yang nyedekain Dodge Journey 3600 cc. Ada yang nyedekain Pajero Sport Dakar terbaru 3 unit. Kalau Bapak dan Ibu lihat ada di pojok mobilnya. Ada yang sakit kanker payudara stadium 3C nyedekain Jaguar. Ada yang ngasih mobil Road Fortuner jadi bebas. Nah itu di zamannya 2010-2012. Makanya hajatnya cepat meroket karena di sedekah ekstrim. Maksa, sedekahnya maksa. Waktu itu mbaknya kartu kredit 17 yang disedekain semua yang dibelanjain pakai kartu kredit, barang-barangnya disedekain semua. Semuanya. Semuanya. Cuma yang nggak disedekain kalau dia beli BH sama celana dalam. Karena kan nggak muat di sini. Ukurannya dia L, di sini 3L sama 5L. Sapi maksudnya celana dalam sapi. Tapi memang kalau dulu memang beda Pak. Kalau dulu itu kan kita dipaksa dan Ya. nggak kaget. Nggak kaget. Kalau sekarang kan kayaknya kagetnya banyak. Banyak. Hah? Sedekah ekstrim. Hah? Sedekah senilai makanan kesukaan kita. Ya. Kali 500 anak yatim. Kali 12. Hah? Lebih baik gue dipanggil sama malaikat daripada gue mesti sedekah ekstrim. Tapi yang makanan kesukaan saya pernah. Ya. Waktu Ya. Bang sakit, waktu rumah sakit, dia suka Milo, saya bawa Milo ke sini. Ya. pulang. Jadi namanya sedekah ekstrim. Nah sekarang kenapa sedekah ekstrim nggak digembor-gemborin? Karena pasiennya hajatnya jadul-jadul. Jadi percuma dipaksa sedekah ekstrim. Yang ada malah bubar ngambil langkah 1000. Lebih baik kaget daripada udah dah mendingan pelan-pelan sambil kita kasih ilmu kearifan lokal. Makanya banyak. Ji kenapa cepat hajatnya yang tahun-tahun dulu ya daripada tahun sekarang? Karena sekarang beda tamunya. Dulu sama sekarang beda. Jadi sekarang kita pakai ilmu kearifan lokal. Yaitu tadi, coba kamu pakai celana dalam kebalik. Coba pakai BH kebalik. Coba pakai ciput di kepala dulu. Setelah kamu udah lihat, nah oke, baru saya masukin sedekah ekstrim. Jebrot. Karena hajatnya ekstrim. Tapi kalau, Ji, bisa nggak kalau sekarang saya nggak usah pakai celana dalam balik, baju dibalik, saya seperti mbaknya pakai sedekah ekstrim kayak Mbak Nadia? Boleh. Kan kita mau mancing ikan, umpannya ikan. Kadang kita ditanya, Pak Haji, lagi ngapain? Lagi mancing. Umpannya mana Pak Haji? Nanti kalau gue dapat ikan baru gue beli umpan. Kira-kira dapat ikan nggak? Nggak dapet. Iya, jadi maunya saya minimal sedekah. Apa tuh? Sedekah subuh. Berapa? Ya 100.000 dah. Minimal ya 10.000 dah. 20.000 dah. Jadi maksain sedekah subuh tuh jangan bolong. Kedua, paksain setiap Jumat barokah sedekah 1 juta. Karena hajat kita kan ekstrim. Maksain. Ini enggak. Sedekah subuh aja mesti dioprak-oprak. Jangan dong. Paksain mulai hari ini kita harus latihan sedekah subuh. Otomatis otomatis. Coba mbaknya, Mbak Lila, ingat lagi. Apa satu lagi yang mbak praktekin ilmu RDI yang terkabul? Selain sedekah, tahajud, mandi pagi, atau mbaknya pernah apa yang hajatnya terkabul deh? Nggak usah praktekin ilmu RDI. Apa yang pernah hajatnya terkabul? Ini Pak Haji, apa namanya? Kan saya punya rumah kontrakan. Saya pengennya ada yang ngontrak tahunan gitu kan.
Ya udah, saya WA Pak Haji. Ini ada itu sedekah buat anak yatim. Tolong doain ya, ada yang kontrak tahunan. Saya bilang gitu. Besoknya ada yang nggak dikenal ngedatengin saya, langsung DP untuk kontrak 1 tahun. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Jadi cepet-cepet semuanya. Sekarang juga saya pingin hajat juga Pak Haji. Makanya saya ngobrol sama Pak Haji. Iya. Oh, jadi sedekah maksain terus ada yang ngontrak bayar setahun. Iya, betul. Wow. Itu orangnya saya nggak kenal sama sekali. Kayak dipertemukan Allah langsung, Mbak, ngobrol-ngobrol biasa. Ini emang rumah Mbak mau dikontrakin? Iya. Nggak nawar sama sekali, langsung diterang. Nggak nawar. Tepuk tangan dong. Wow. Mbaknya sangat yakin dengan apa yang dia lakukan. Oke. Coba Mbak pinjam mic-nya bentar. Tolong Mbak Nadia terangin ke teman-teman nih. Minimal yang hadir di ruangan sini minimal mudeng. Tau gak mudeng? Apa tuh mudeng? Mengerti. Ya, coba Mbak terangin. Ilmu yakin. Jadi kita kan tadi sudah baca, sudah mendengar apa tadi Mbak Lila ya, namanya Mbak Lila selalu mengucapkan sedekah. Jadi Mbak Lila meyakini bahwa apa yang sudah diajarkan sama Pak Haji, satu jenis aja itu dia sudah bisa terkabul semua hajatnya dengan langsung karena keyakinannya. Dia yakin gimana caranya. Kalau kan tadi dengar ya teman-teman Bapak Ibu semua, kalau Mbak Lila bilang aku tuh pilek aja ke sini sedekah Pak Haji, sampai batuk aja sedekah 10 gram. Jadi sama dengan apa yang dilakukan sama Pak Haji. Ketika Pak Haji memberi sesuatu tidak mikir, makanya dia juga mendapatkan sesuatu pun tidak mikir. Sama dengan Mbak Lila yang Mbak Lila lakukan tadi. Ketika Mbak Lila meyakini bahwa sedekah memberi duniaku ini bahagia dan aman-aman aja, jadi dia lakukanlah itu sedekah dalam bentuk apapun juga ketika dia itu menjalani dunianya. Coba ada pertanyaan nggak sebelum dilanjutin? Gak apa-apa, boleh nanya ke, nanya. Kencang suaranya, teriak. Iya, masalah sendiri, teriak. Ya. Nanya terus dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Mbak Nadia. Nama saya Susi dari Subang, Mbak. Saya minta mau sharing ke Pak Haji sekalian pencerahannya. Langsung pertanyaan aja, nanti dijawab Mbak Nadia. Iya. Saat ini saya tuh kelilit hutang Mbak yang besarnya 4 M ya, 4 miliar. Nah, real saya mau menjual aset yang ada itu dari tahun 2020 semenjak Covid, karena saya punya usaha di jasa angkutan. Begitu Covid, usaha otomatis semua bangkrut aja ya Mbak. Mobil ada semua tapi tidak jalan gitu sampai hari ini. Nah, aset itu sudah hampir 3,5 tahun, ada yang nawar tapi cuman kalau bahasa anak muda PHP namanya, sampai hari ini enggak jadi. Nah, begitu saya menemukan hari kemarin Kamis YouTube-nya Mbak Nadia dengan Pak Haji, dengan izin Allah saya bisa bertemu Pak Haji ke sini ya hari ini gitu. Nah, saya minta solusi bagaimana gitu Mbak. Soalnya relaksasi itu Maret kemarin selesai, jadi pihak bank itu sudah ada yang menanyakan gitu bagaimana gitu, karena memang syariah saya mau menjual aset yang ada gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, jawab Mbak Nadia. Pokoknya nanti gini, kalau bisa nanyanya jangan yang sama ya. Iya. Kalau yang sama percuma. Iya. Nanyanya yang lain. Pak Haji bisa gak aku nanya yang sama? Bisa, tapi nanti jam 12 malam. Iya. Ya dong, kan sama juga. Iya. Nanya yang lain ya. Kan ini udah dijawab. Iya. Paling mirip-mirip lah. Nah, boleh nanya tapi yang beda. Ayo Mbak, jawab. Ibu tadi sudah bilang PHP terus itu kuncinya ya. PHP terus, aku sampai detik ini nggak ada yang mau. Karena memang Allah nggak izinkan. Ibu kesini sih, kalau di sini nggak ada tuh teori jual aset. Jadi nggak boleh dari awal kita tuh punya niatan mau membayar utang jual aset. Saya tidak jual aset saya untuk melunasi semua hutang-hutang saya. Tapi satu lagi, sekarang ini benar-benar kita harus kompak nih semuanya nih untuk
punya keyakinan yang bulat dan keras bahwa semua akan selesai, ya. Nah, Ibu tadi bilang kan, kalau saya sejak COVID dan lain-lain bla 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 nih gimana Bang? Bagaimana saya orang Bang Bu? Kalau misalnya Bang sudah menanyakan, dijawab sesuai dengan yang Ibu alami aja. Saat ini saya nggak ada. Ya udah, dijawab dengan selegowonya. Ibu nggak usah takut karena sebagaimanapun juga nanti jalannya Allah akan dipertemukan setelah ibu dari sini. Ya, pasti itu pasti. Jadi kalau dulu saya tetap menjalankan 18 ilmu kandang itu sampai dengan sekarang. Nggak bisa Mbak, susah banget. Ya udah, ibu nggak bisa jadi muridnya Pak Haji. Jadi harus dipaksa betul-betul menjalankan 18 ilmu kandang. Di deskripsi sudah dijelaskan sama Mas Reji, di situ sudah ditulis ya Mas Reji ya, di setiap YouTube-nya RDAY ada 18 ilmu kandang tuh apa aja. Mungkin ibu juga bisa tahu juga saya punya ya, ada penjelasannya ngapa-ngapain aja. Yang saya lakukan itu dulu untuk menjadi dasar. Setelah itu baru kita lakukan ritual-ritualnya seperti yang tadi Mbak Lila lakukan, tahajud dan lain-lain, plus sedekah itu yang memang manjur. Yang standar dulu yang kayak gitu, tapi diyakinin. Saya dulu begitu, karena dulu nggak ada sarana apapun. Kalau sekarang kan enak nih. Iya kan Mbak Lila, kita kan nggak ada sarana YouTube bisa diulang-ulang. Kita nggak ada Pak Haji, saya mah pakai recording HP Pak Haji ngomong. Dulu ruangannya nggak ada AC-nya. Nggak ada. Ruangannya bilik. Di pojok sono, bilik, keringetan. Itu sama kita ngobrol sama Pak Haji, itu lewat tikus, terus lewat lagi, emang begitu. Tapi kan nggak dialami sama Mbak Nadia sama Mbak Lila, dialami sama Pak Kiai Yusuf Mansur, dialami sama Billy Saputra, dialami sama grup band kuburan, dialami sama banyak Haji Mandra, dialami sama menteri, dialami banyak. Nah, itu aja terkabul. Ini kan udah enak, AC, ruangan tertutup, ketemu bisa ngulangin lagi nanti yang di YouTube. Dulu nggak ada YouTube. Nggak ada. Jadi ini enak banget, udah disaranai semua. Jadi paling nggak tinggal diyakinin aja bulat. Bisa nggak Ibu yakin? Harus bulat. Pak Haji, bulatnya seperti apa sih? Seperti alat kelaminnya suami. Bulat. Kalau sudah keras ya Pak? Ya, kalau udah keras. Kalau belum keras dicentil. Tuh, keras. Sampai keras. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nih, pegang Mike. Pertanyaan ada lagi? Kan ini Mbak, apa pengacara tuh udah datang. Kita disomasi. Udah yang pertama kita kemarin bulan apa ya? November kita disomasi. Kita udah menghadap ke pengacara. Nah, emang sampai hari ini belum ada somasi lagi gitu. Jadi apa sih kata orang Sunda mah ada kekhawatiran gitu ya Mbak, kekhawatiran takut ada panggilan lagi gitu. Selama Ibu takut, Allah nggak akan nyelesain. Mbaknya boleh takut sama Allah, tidak boleh takut sama pengacara. Mbaknya nggak boleh takut selain nama Allah. Kalau mbaknya takut selain nama Allah, selesai. Betul? Nggak boleh. Kan biasa kalau penyidik ngancem, lawyer somasi, terus debt collector ngancem, orang yang baru punya harta OKB, orang kaya baru ngancem, nunjuk-nunjuk. Jangan takut. Jadi kalau kamu diancam, kamu ditunjuk-tunjuk, kamu batin dalam hati, mati, ngurangin penduduk, bantu program pemerintah, mati, gitu. Emang dilarang? Enggak. Emang nyantet? Enggak. Emang kesempatan buat ngurangin penduduk. Ngapain orang arogan hidup di muka bumi ini? Setuju? Gitu. Jadi justru harus diyakinin. Pasti lunas, pasti lunas. Pasti lunas, pasti lunas. Pasti lunas, pasti lunas. Justru kalau dia ngancam, lo jangan nyebut-nyebut nama Allah ya. Lo jangan nyebut-nyebut nama Tuhan ya. Insya Allah. Bayar gak lo? Lo kan ditunjuk gitu. Lo langsung nyebut. Lunas, lunas, lunas. Lunas, lunas, lunas. Tapi ngapain lunas? Mendingan langsung aja. Mati. Benar, saya nggak bohong.
Lumayan, pemerintah kita bantu dengan ngurangin penduduk. KB biarin aja banyak, yang penting mati. Hah? Iya, Deketin nih, kenapa? saya udah bilang ke pengacaranya, nanti Allah yang lunaskan gitu Pak. Ya tapi kan lu diancam, lu jangan nyebut-nyebut Allah ya, gitu kan? Pengacara memang begitu, kan dia ada pendidikannya ada. Nah, kita jangan kalah. Pada saat dia nunjuk-nunjuk menghina nama Allah, nama Tuhan, kesempatan kamu lapor sama Tuhan, biar Tuhan panggil suruh pulang. Karena Tuhan nggak galak kayak dia. Kok dia galaknya lebih dari Tuhan? Udah kesempatan. Mati. Ini kan ntar debt collector pada nonton nggak berani ngancem. Iya. Saya pernah gitu, Pak. Betul? Benar. Jadi saya Sekarang debt collector kalau mau ngancem mikir, gue inget ilmunya RDA ya, nggak mau gue mau umur panjang. Begitu. Ini pendidikan debt collector secara YouTube. Mati gitu. Nanti kan banyak, Mbak. Sekarang OKB, orang kaya baru, dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dia naik motor. Sekarang dia pakai mobil mewah. Sekarang kaya raya. Duitnya dipinjemin orang, dia nuntut. Bayar gak lo? Jangan nyebut-nyebut nama Tuhan ya. Dia ngomong begitu karena kaya. Dulu pada saat dia naik motor, nggak berani dia ngucap begitu. Nah, kesempatan orang kayak gitu, kalau bisa musnah di muka bumi. Amin ya Allah. Kok gitu, Ji? Kan ada saudara gue, biarin dah. Gue kan ada temen gue, biarin dah. Habis dah, kalau nggak nanti penduduk terlalu banyak. Gue maunya penduduknya, muslimnya, ya elegan dah. Kalaupun jadi orang kaya, bijaksana. Berapa sih duit kamu diembat sama dia? Ya udah legowo. Berarti itu ilmu blon dong, Ji. Iya. banyak kaget nih baru pertama kesini. Hah? Baru Kaget. Tadi udah gue siapin ambulan. Gue udah pesen ambulan 5 buat orang-orang yang kaget. Langsung gue masukin. Hah? Masuk gede. Jadi mbaknya jangan kaget. Jadi kalau mbaknya diancam, apalagi dia ngomongnya begini, lu jangan nyebut-nyebut nama Tuhan ya. Kesempatan lu sebut mati. Gitu Mbak, lumayan ngurangin penduduk. Dia kan orang KB baru, orang kaya baru. Baru berapa? Baru 5 tahun. Dulu juga dia kan naik motor cicilan. Rumahnya juga tipe 21, rumahnya di gang. Kan baru sekarang rumahnya mewah karena punya jabatan. Arogan, kesempatan kita sebut. Begitu. Boleh? Boleh lah. Malah pemerintah ngucapin syukur sama kita. Bahwa program pengurangan penduduk tanpa harus dibunuh, mati secara pelan-pelan. Ini ilmu apa ini namanya? Jalan humor. Pokoknya gini, selama kita takut sama pemilik duit, selama kita takut sama yang ngancem-ngancem, saat itu juga Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bantu. Kan ayatnya gini, Mbak. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Artinya apa? SD Impres gue soal nggak tahu. Artinya apa? Hidup dan matiku semata-mata ikhlas semata karena Allah. Jadi mbaknya hidupnya karena Allah, bukan takut sama pemilik duit, bukan takut sama orang OKB yang dulu naik motor sekarang orang kaya baru pakai mobil mewah ngancem-ngancem. Janganlah takut sama dia. Takutnya sama Allah. Nanti Allah akan bantu kita dengan caranya Allah. Apa tuh? Coba dong, karena mbaknya mau gratis, suami mau gratis, mandinya pagi. Ini enggak, utang pengen lunas mandinya jam 6. Pengen utang lunas mandinya jam 9. Nggak boleh mandi pagi. Masa kalah sama kebo gue? Kebo gue jam 4 udah gue guyang tuh di kolam mandi. Makanya tadi kebo gue bilang bisik-bisik, Gigi, itu yang nggak pada mandi pagi, bilang kalah sama kebonya Pak Haji. Iya deh, ntar gue omongin. Jadi ibu lihat, kerbau badannya gemuk. Kenapa? Karena kebo mandinya sebelum ayam berkokok. Coba deh ibu sepakat, kita hari ini pulang nanti mandi sebelum ayam berkokok. Ji, kan gue tinggal di apartemen, gak kedengeran ayam berkokok. Oh iya juga ya. Oh iya, ada alarm. Ji, kalau ayam berkokok kayaknya ganggu. Ya udah, mulutnya ayam di plakban. Ya.
Ayo, pertanyaan apa lagi? Satu lagi ya Pak Ya. Haji. Ini mengenai anak, alhamdulillah saya Umur umur 26 tahun. laki perempuan? Perempuan. Ya. Sekarang sedang melanjutkan program doktoral S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Mengambil jurusan Doktor Ilmu Pendidikan, konsentrasinya di teknologi pembelajaran. Nah, ada rasa was-was ya karena usia sudah 26 tahun, perempuan. Selama ini memang dinilai baik gitu ya Mbak. Karena kami sering menengok ke Jogja, tapi sampai hari ini belum dapat jodoh dan takutnya ada kena pergaulan-pergaulan yang jauh dari orang tua gitu. Ada rasa khawatir, rasa was-was gitu. Ya, itu mungkin Pak Haji. Namanya Rosinanda Nurpaujiah. Fotonya anaknya ditulis di belakangnya, hajatnya pengen apa? Kan saya nggak tahu Ya, hajatnya. pengen cepat lulus doktornya. Tulis, Pak Haji. lulus cepat dokter. Apalagi? Ya, pengen cepat dapat jodoh Tulis, pengen dapat jodoh. dan dapat pekerjaan. Pengen kan. dapat pekerjaan. Ya. Lulus dokter. Dokter Pak Haji. Hah? Dokter. Oh, lulus Ya. dokter. Dapat pekerjaan, dapat jodoh. Iya. Dilimiting kempit di alat kelamin ibu. Oh iya. Nanti terkabul. Anak saya juga gitu. Iya. Anak saya kan perempuan laki. Dokter, laki SMA. Kan anak saya bilang begini, Papa, aku nggak mau sekolah dokter ya, aku mau sekolah sipil. Anak lagi yang kedua, aku nggak mau dokter ya Papa, aku mau arsitek. Langsung saya bilang, dulu anak yang nggak nurut, dukun bertindak. Sekarang anak nggak nurut, kontol Papa bertindak. Gua remas, gua taruh, hayo lo. Hayo lo. Makanya titel anak saya dokter selakangan. Pasiennya banyak banget. Tapi masih banyakan saya. Tapi lebih enak kalau langsung ya Pak Haji? Ya, Sama langsung ke anaknya muka. Jadi mbaknya nanti ke mana? Ke Jogja. Mbaknya ke toilet dulu. Colek alat kelamin mbaknya, colek di tangannya dia. Sayang, Mama bikin Indomie, mau gak kamu makan? Boleh. Colek lagi alat kelaminnya. Hari kedua. Ya, nanti mbaknya makan. Begitu, colek. Saya juga begitu. Pak, aku pengen praktek di rumah sakit yang pasiennya ganteng-ganteng, bisa gak Pak? Hah? Emang ada? Kata Papa, ucapan adalah doa. Jadi aku ngucapnya prakteknya di rumah sakit yang pasiennya ganteng-ganteng. Ya udah, kamu punya tabungan berapa? Semuanya 17 juta. Sedekahin 17 juta. Entar aku nggak punya duit, nanti dari Papa. Kamu sedekahin dulu ke anak yatim. Dikocok namanya, anak saya keluar. Praktek di rumah sakit TNI Angkatan Udara Salamun Bandung. Ganteng nggak? Ganteng. Temannya dikocok keluar. Praktek di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Pasien pembunuhan. Dikocok lagi temannya praktek di rumah sakit UKI. Pasien tabrakan. Kocok lagi temennya praktek di rumah sakit PMBI Bogor. Pasien tabrakan. Jalan tol. Jadi apa yang ibu yakinin? Nah, anak saya yakinnya itu pasiennya ganteng-ganteng. Ya kan? Coba kalau praktek di rumah sakit TNI Angkatan Darat. Ya ganteng sih, cuman beda warna. Kurang bening. Kalau Angkatan Udara kan di udara ya. Aduh, bening-bening. Maksudnya bukan promosi, ini nyata. Iya. Jadi kan kalau teman-teman kok begitu sih, Ji? Ya kebetulan kan lawannya sedekah. Nah, ibu juga begitu. Jangan cuman ijab tapi nggak sedekah, harus sedekah. Misalkan pengen dapatnya suaminya dokter, sama-sama dokter, sedekahin. Karena anak saya, alhamdulillah dokter perempuan, suaminya calonnya nih besok kan mau tunangan bulan Juli tanggal 10, itu dokter. Sama-sama dokter. Jadi sama-sama lagi jaga pasien, kenalan, jadi. Masa saya terkabul ibu enggak? Gitu. Atau kalau bapak dan ibu pengen punya mobil mewah atau mau rumah 1000 meter, kalau ibu lagi kesel atau bapak lagi kesel, misalkan lagi nunggu antrian, sebut aja Fauji, anak saya kan namanya Fauji. Fauji, jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Nggak taunya saya ngomong-ngomong Robicon kan yang ngasih namanya Pak Sultan. Istrinya namanya Bu Rini yang ngasih Mercy E250. Katanya Mbak Nadia, inget-inget, katanya saya nyebut hampir seminggu.
Robicon. Nggak taunya yang ngasih Robicon datang tadi. Berarti kan gue nggak sengaja tuh manggil. Kok datang tuh? Alasannya apa ya? Nganterin undangan anaknya mau kawin, si Ovan. Yang ngasih mobil gue, mobil Jazz. Nah maunya saya manggil aja selama seminggu, orangnya datang. Kenapa mbaknya nggak dipanggil? Misalkan nih, papahnya kalau di rumah nggak mau pakai celana dalam, bapak bilang, mbaknya kalau manggil bapak apa? Papap. Papap, jangan pakai celana dalam. Kalau papap nggak pakai celana, anak aku merit tahun ini, dapat dokter, ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, kontolnya ngaceng. Iya, takutnya ntar yang datang nggak ngaceng. Kalau nggak ngaceng tadi masukin meleot. Wajib. Disebut semua. Papa, awas ya kalau papa pakai celana dalam, nanti putri kita tercinta naik ke pelaminan tahun ini. Dapat sama dokter, ganteng, kaya raya, tajir melintir, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, terakhir sebut ngaceng. Nah, pasti ngaceng kencang. Ngaceng. Au. Iya. Harusnya ini amin, yang amin si ngaceng. Amin Pak Haji. Iya. Ini pengobatan apa ya? Tadi habis marah-marah, kenapa loncat ke ngaceng? Tapi gak ada hubungan. Enggak lah, ada semua. Kaget. Coba pinjem mic-nya. Coba. Nggak apa-apa, ayo Mbak. Biar motivasi. Itu juga bisa buat kalau meredam yang tadi 4 miliar tadi Ibu. Jadi biar Ibu juga bisa lebih ini. Jadi misalnya lagi ada sesuatu, nah, lunas, Allah yang lunaskan. Lunas dulu aku gitu terus. Iya, Jangan ke orang ada ke orangnya. Kayak yang lagi kesel, misalkan ibu lagi setrika nih, PLN mati. Iya. Ibu ngomong, giliran PLN telat aja listrik dicabut. Giliran gue lagi penting aja PLN mati. Itu mah umum. Jangan diucap begitu kayak saya gini. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti kepleset. Umum. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air listriknya bayarnya mahal. Umum. Tapi saya jawabnya nggak umum. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Toyota Alphard 2, hitam putih. Hitam genep, putih ganjil. Bener tuh. Jadi maksud saya, kalau kita lihat yang jelek, ngomong yang bagus. Habis gelap, terbitlah terang. Ucapan Ini ada enggak. doa. Habis gelap lagi. Ini ucapan adalah doa, Bu. Gitu. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti kepleset. Itu berarti habis gelap lagi. Gelap lagi, kepleset. Ngapain kepleset? Latihan aja, latihan. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya Robicon. Papa punya mobil Toyota Alphard. Papa punya mobil Land Cruiser. Saya punya Land Cruiser nggak beli, Pak, Bu. Dari Pak Hengki. Yang cair 400 miliar. Land Cruiser terbaru. Bapak dan Ibu harus. Nah, mau saya, bisa gak hajat terkabul? Misalkan mbaknya kontrakan. Si kakak makan nggak? Kalau kakak nggak makan, kontrakan mama dibayar 10 tahun di muka. Nah, maksud saya begitu. Nanti kan anak yang makan bingung, nggak apa-apa. Yang penting kan 10 tahun di muka. Gitu. Itu Bisa juga saya pakai, Pak kan Haji. kesel ini tiap hari timbul. Karena anak, karena mantu, karena cucu, semua. Maksud saya tuh setiap hari yang dikeselin apa sih? Contoh, tukang sayur nggak lewat. Ini enggak. Tukang sayur nggak lewat. Jangan, itu namanya ngeluh. Tukang sayur nggak lewat. Pasti utang gue lunas. Apa sih? Kan kita bisa masak telur. Dadar telur, ambil di kulkas tuh telur. Ngapain gue? Jadi justru kita berterima kasih sama tukang sayur nggak lewat. Yuk, makasih ya, kemarin nggak lewat. Utang gue 4 miliar lunas. Kok bisa? Kan gue nyebut-nyebut lu mulu. Emang lo gak kesandung? Ini kaki gue melepuh katanya. Oh, ibu nyebut-nyebut sama saya. Iya. Ini bu, gerobak saya kecebur kali. Ya udah, karena kita lunas 4 miliar, kasih dah uang kerohiman.
Begitu, karena kan kita nyumpahin dia sehingga utang kita lunas. Berapa sih nilai gerobak? Paling nggak lebih dari 10 juta, wasilanya 10 juta, 4 miliar lunas. Begitu, jadi saya nggak mau nih, Bapak dan Ibu punya utang di atas 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, yang dipikirin yang susah-susahnya. Gue nggak mau. Orang yang lunasin Allah, ngapain kita mikir? Kita kan yang lunasin, bukan kita, bos. Contoh nih, contoh ya. Tadi malam saya udah nerangin, mungkin yang tadi malam datang ingatlah. Saya kecil, umur 3 tahun, saya main bola, tetangga saya kacanya kan gede, ketendanglah kacanya sama bola saya pecah. Tetangga saya marah-marah. Anak yatim, kamu nih main bola bener. Saya anggap tuh debt collector. Kan kalau debt collector kan suka marah-marah. Saya bilang, tenang om, yang mecahin emang saya, yang utang emang gue, ibaratnya gitu kalau utang piutang. Tapi nanti yang benerin kacanya, ibu saya, Eyang namanya. Eyang, apa-apa disebut Eyang. Emang ibu kamu Eyang? Iya. Ya nggak bisa lah, lu yang mecahin, lu yang tanggung jawab. Sorry om, yang ganti ibu saya. Tanggung jawab. Bener lu bos, yang bayar siapa? Ibu saya. Kan saya umur 3 tahun. Jadi ibu saya yang beli kaca di toko material, ibu saya yang manggil tukang, dibenerin kacanya. Saya udah bertingkah lagi, mecahin lagi kaca sebelah. Jadi mau saya, ibu dan bapak emang diciptain sama Allah untuk nyiptain utang. Yang lunasin Allah. Jangan ibu yang nyiptain utang, ibu yang bayar. Solusinya di Allah ya Pak Haji. Ibu yang nyiptain masalah, yang nyelesain masalah Allah. Udah dah, mumpung di ruangan ini, paling yang ngintip YouTube, kita utang aja dah. Setelah itu kita kabur. Jangan, kalau punya alat kelamin, ya lo cari alat kelamin lawannya aja. Oh, pinjam. Jadi intinya gini Bu, kita yang berulah nggak usah takut. Ibu yang minjem utang, jangan merasa ibu salah. Iya ya Pak, tahu begini dulu kita jangan ngutang ya. Nggak boleh, kan itu udah terjadi. Bahwa kan itu yang namanya udah terjadi, namanya takdir. Iya. Nggak boleh. Iya. Hah? Ya saya gitu yang selalu takut gitu. Sebenarnya gini Bu, saya mau nyindir ibu. Saya ya. Lupa saya. Kalau ibu buka alat kelamin baru ingat. Jadi pertanyaan ini nyindir ibu ini. Mau saya, ibu kalau punya utang atau bapak punya utang, jangan sedih. Justru kita berterima kasih sama utang. Terima kasih riba, terima kasih riba, terima kasih. Dengan adanya riba, saya jadi makin dekat sama Allah. Iya. Saya jadi rajin ibadah. Yes. Saya jadi rajin berdoa. Betul. Saya jadi rajin bersedekah. Coba kalau saya nggak kelilit riba, mungkin doa saya tidak sedekat ini sama Allah. Yes. Mungkin ibadah saya tidak sedekat ini sama Allah. Mungkin, dan mungkin. Gitu. Jadi bapak dan ibu yang hadir di sini, emang doanya saya tiap malam kalau tahajud, biar bapak nggak lunas-lunas utangnya. Ketemu saya dulu baru lunas. Jadi rumah-rumah. Coba kasih tambahan Mbak, biar semangat Mbak. Kasih tambahan Mbak. Tepuk tangan dong. Kasih tambahan Mbak. Saya jujur aja Pak Haji, bersyukur banget pernah punya peristiwa itu. Karena saya bisa seperti ini, karena kan kita nanti bawa Punya hutang kartu kredit 17. Iya. Punya utang pinjol 40. Iya. Suami punya utang pinjol 60. Total pinjol suami istri 150. Tepuk tangan dong. Jadi peristiwa ini Harusnya masuk. Rekor muri. Harusnya. Iya harusnya. Rekor mah riba. Tapi memang harus ya. Biar kita para riba-riba semangat ya. Jadi ini sebenarnya nih alhamdulillahnya apa? Saya berarti benar kata Pak Haji tadi, saya lebih dekat, banyak lebih dekat. Saya sekarang kenal yang namanya tahajud udah kayak makanan. Sebelumnya Enggak. Sholat 5 waktu aja kalau inget. Jadi nanti ibu doanya gini, terima kasih Allah, terima kasih. Saya kelilit utang, bukan masalah, bukan cobaan, bukan ujian.
tapi anugerah dari Allah. Hikmahnya dengan anugerah utang ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, jadi rajin berdoa, jadi rajin apa, atau rajin sedekah. Begitu. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Pernikahan saya ketunda. Ini bukan masalah. Ini bukan cobaan. Ini bukan ujian. Ketundanya pernikahan saya, ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ketundanya pernikahan saya bulan ini adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ketunda, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya sedekah ke anak yatim. Saya tahajud bersama anak yatim. Saya memuliakan anak yatim. Itu kalau yang perempuan. Kalau yang laki, saya bisa salaman dan cium kening ibu yatim. Tepuk tangan dong. Guru. Iya. Dan jadinya bisa juga bersedekah juga dengan kayak gini kan Pak Haji. Saya bisa kasih semangat Bapak Ibu. Kan saya otomatis kehitung juga nih nanti. Pasti. Karena kan saya sekarang mikir harus apa ya, kita kan nggak hanya hidup di dunia mau enak ya, tapi kan nanti di akhiratnya yang paling kekal. Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, satu lagi amal jariah kita kan. Nah saya dengan di sini akhirnya lihat Pak Haji udah yang gampang banget. Saya juga kepengen Pak Haji, dalam batin nih Pak Haji, saya cuman gini ngomong sama suami saya, bisik-bisik kemarin. Lo harus kaya, kita harus kaya. Kenapa? Gue mau bikin waterboom di depan situ. Iya. Buat apa? Buat nanti tamu-tamunya Pak Haji itu kalau anaknya pada ribet, udah suruh nyemplung aja di situ sama anak yatim. Anak yatim gak usah kemana-mana, kita bikin waterboom tuh di belakang. Betul, bikin waterboom. Jadi nanti sebelah buat anak yatim, sebelah buat ibu yatim. Jadi nggak kemana-mana, kita happy di satu tempat ya kan, nggak gratis semua seperti Pak Haji. Aku tuh kepengen Pak Haji. Ya, jadi yang ibu-ibu nanti hijabnya sama anak yatim sebelah kiri, bapak-bapak hijabnya sama ibu yatim sebelah kanan. Waterboom. Ya, jadi ekspektasinya harus lebih tinggi lagi. Aku kemarin udah selesai urusan itu, nggak hanya cuman gini aja. Aku kan dari 17 itu sampai ke 40 itu kan lupa nggak nengok-nengok sini, lupa. Ini nggak mau lupa nih. Akhirnya punya pikiran, Pak Haji, gue mau mainnya nggak cuma ratusan juta, sekarang maunya M. Gimana caranya? Sini, kamu datang ke sini. Sekarang aku kepengen bergaul sama orang-orang yang judulnya isinya M-an. Ketemulah Pak Haji Sultan tadi yang punya tambang nikel, yang punya tambang batu bara, yang ngasih saya Robicon. Kan nggak mimpi, saya nggak janjian dia datang. Tadi dia bisa salaman sama Pak Haji Sultan. Ngobrol. Ini juga kenal Pak Haji Sultan kan? Iya, ngobrol ya kan? Dulu bahasanya. Jadi kalau mbaknya nggak terkabul, bapak dan ibu nggak terkabul, bohong. Pasti terkabul. Kan Mbak Lela udah testimoni tadi. Maksud mbaknya nggak terkabul. Jadi yakinnya harus bulat dan keras. Emang bedanya bulat sama lembek apa? Kalau lembek dilempar, nempel. Kalau bulat keras dilempar, mantul. Kalau kerasnya lonjong, dilempar, mantulnya ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau kerasnya bulat, dilempar, balik lagi ke kita. Milihnya yang mana? Bulat, keras. Jangan lonjong, keras. Jangan lonjong, lembek. Jangan bulat, lembek. Tapi keras. Biar mantul. Jadi harus keras. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti punya modal. Pasti punya workshop. Pasti punya pabrik. Pasti. Nah, pastinya tuh mesti geter-gregetnya. Emang bedanya apa sih Pak Haji? Bapak dan Ibu zaman dulu kecil pernah nggak jalan-jalan ke time zone? Belum ya? Belum tahu time zone? Oh, belum tahu. Susah nih kalau ngomong sama orang jadul. Time zone, tempat permainan anak-anak. Tahu? Tempat permainan anak. Nah, Bapak dan Ibu tahu gak yang katanya palu dipukul? Yes. Kalau kencang dia langsung yes. Tapi kalau mukulnya pelan, yes. Segini. Maunya saya yang kencang. Biar nanti mantulnya kencang, terus bunyi tuh. Kring. Dapat tuh bonusnya. Nah, yakinnya harus keras. Sayang Mbak, saya udah hadirin Mbak Lela sama Mbak Nadia, sama tadi ada Pak Sultan.
Tadi ada istrinya Bu Rini yang terkabul, utangnya 150 M, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Mosok Bapak dan Ibu kan utangnya di bawahnya Pak Jusut. Mosok enggak? Pak Jusut itu 150 M loh. M tuh bukan men, M. Men tuh miliar. Kalau dia nggak terkabul, Pak, nggak mungkin dia ngasih mobil saya Rubicon. Nggak mungkin. Emang Rubicon nggak murah, 1,7 M. Yang sekarang lagi ngetren kan Rubicon. Nah, saya punya Rubicon di zamannya itu di 2008. Jadi belum, yang punya baru bisa dihitung pakai jari. Sekarang mah udah banyak. Nah, maksud saya Bapak dan Ibu harus bisa. Oke? Ada pertanyaan lagi? Amin. Maaf Pak Haji, Boleh. terakhir dong Pak Haji. Boleh. Saya mau pamit ya. Boleh, boleh. Apa pertanyaannya? Kan ini anak-anak saya kan udah. Nih, tunggu dulu, Mbaknya cerita dulu. Iya. Nih, jangan tersinggung ya. Iya. Dulu Mbaknya kesini naik motor. Ya, saya dulu memang naik motor ke sini dari Jakarta ke Bogor bolak-balik naik motor. Tapi sekarang alhamdulillah udah dikasih Fortuner sama Allah. Tepuk tangan dong. Tahun berapa tuh dulu kesini naik motor? Ya 2010 Pak. 2010. Naik motor berdua, nggak punya anak, hujan-hujanan, naik motor. Dulu saya bilang, Mbak, besok kalau kesini lagi jangan naik motor ya. Iya betul Pak Haji. Saya ngomong begitu. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu, kalau saya bisa punya Toyota Alphard, kalau saya punya mobil Rubicon, ya minimal lo Fortuner deh kayak Mbaknya, atau Pajero Sport Dakar deh. Kalau gue sih nggak kepake, Bos. Itu ada 3 biji lo Buat lihat. pajangan doang ya. Buat pajangan doang. Karena dipakai kalah enak sama. Iya, setuju. Harga juga beda. Pajero Sport kan harganya cuma 700 juta, 800. Kalau Alphard kan udah 1,3, 1,5. Beda lah. Makanya nanti Bapak dan Ibu ingat ya, Mbaknya datangnya dulu naik motor, sekarang naik Fortuner. Mbaknya bisa, masa Bapak dan Ibu nggak bisa? Oke? Harus bisa, harus. Haruslah. Minimal kalau belum punya Fortuner, menyesuaikan dulu mukanya dah. Ini kan cantik. Dulu juga waktu datang belum cantik, masih debu. Ada fotonya. Ada kan? Ada share di grup. Ya, waktu jelek ya. Nah, waktu belum lunas, kan dikejar-kejar debt collector. Muka dikejar debt collector sama muka udah lunas beda. Muka bersih. Belum kan? Kirim ya. Minimal yang nonton pada masuk UGD ya. Tapi paling kita dari mandi malam bukan hebat. Nah, Itu pengaruh malam. Mandi malam tuh pengaruh. Luar biasa. jadi mandi malam bisa awet muda ya. Betul. Kalau mandi pagi awet tua ya. Mandi malam luar biasa. Gimana tadi? Pak Haji maaf pertanyaan terakhir nih, punya hajat kan punya hajat pingin bangun rumah nih, kan anak-anak udah besar. Justru untuk bangun rumah biayanya kan cukup tinggi. Berapa kira-kira keperluannya? Kebutuhannya berapa? 1 M cukup? Cukup Kan masih kurang nih rencana. udah mulai belum? Belum, kita belum maju, makanya mau konsultasi dulu nih guru. Ya. Suami sih bilang jual kontrakan aja buat. Jangan, nggak Iya, solusi solusinya jual apa tuh? kontrakan. Ya makanya Nggak nanya. solusi. Solusinya Jadi apa nih gini, Pak Haji? kalau kita mau bangun rumah karena anak udah gede, mau nambah kamar, nomor 1 ganti keset yang di rumah. Keset kita udah kumel, ganti dulu keset yang baru. Oh, Ganti hordeng kita. Hordeng kita di laundry atau ganti hordeng baru dulu. Gue nyindir lo. Tepuk tangan dong. Mumpung dekat. Kalau deh. masih belum selesai. Aku belum selesai renovasi Pak. Aja kayak gitu ya. Iya. Ganti keset, ganti Ganti hordeng. keset, laundry hordeng atau ganti hordeng atau itunya kancingnya hordeng yang pada copot-copot tuh diterapiin. Ya. Itu dulu. Atau dicat rumahnya mana, dapurnya dulu atau kamar mandinya, atau kamar mandinya dikasih gantungan-gantungan dulu jadi nggak berantakan. Begitu dulu. Ya. Ya gue nyindir lu. Oh bener banget. Tepuk tangan dong. Yang nanya emang dia, tapi kesindir dia. Yang nanya emang dia, yang kesindir dia. Emang mainnya tektok, karambol. Hah? Iya.
yang mulutnya nggak mingkem, pasti kesindir. Udah itu aja Pak Haji. Iya, ganti keset, laundry itu hordeng atau ganti hordeng, kancing-kancing hordeng dibenerin, Iya. slotnya itu, kuncinya slotnya itu diperbaikin, slot, Iya. betul? Kunci rumah lo rusak kan? Slotnya itu. Kok bisa apa sih? Ya karena udah kebiasaan. Orang kan kadang gini, Ji, kalau bisa nebaknya pas, latihan. Saya kan sering latihan. Saya sering latihan. Jadi Bapak dan Ibu latihan aja. Apa tuh latihannya? Nanti ibu yatim pasti BH-nya hitam. Nah, Ibu langsung buka bajunya, Bu. Maaf ya, lihat BH-nya hitam apa enggak? Wah, hitam. Yes. Begitu. Mesti sering latihan. Nanti pasti hujan nih, jam 4 hujan. Hujan nggak? Hujan. Yes. Nanti gua ketemu tukang bakso, bakwan Malang dipikul. Ketemu gak? Ketemu. Yes. Jadi latihan tebak-tebakan dulu. Nah, kalau udah latihan tebak-tebakannya bisa, Bapak dan Ibu langsung nebak. Pasti ada uang masuk 300 juta tunai. Amin. Pasti ada uang masuk 300 juta tunai. Amin. Gue juga begitu. Nah, alhamdulillah tuh ada orang beli sapi 2 ekor 300 juta. Harga sapinya 150. Nggak nawar, nggak milih, sapinya nggak dibawa pulang. Kenapa? Karena yang beli orang Malaysia. Gimana mau dibawa pulang? Jauh. Nih, kalau nggak percaya, Pak Haji, sapinya yang paling gede harganya berapa? 150 juta. Saya beli 2 ya Pak Haji. Yang satu buat atas nama ibu saya, yang satu buat atas nama saya. Uangnya 300 juta. Baca yang kenceng, pinjem mic. Baca yang kenceng, pegang mic. Pegang mic. Baca yang kenceng. Yang kenceng. Biar yang lain masih UGD. Oh, tinggi. Baca yang kencang. Yang putih itu. Baca yang kencang. Deketin mic ya. Saya ikutan kurban 2 ekor sapi. Nanti saya transfer 300 juta ya. 1 ekor atas nama ibu saya, Cik Saadah binti Ali Ahmad. 1 ekor lagi nama saya Lena Darawati Huta Suhud. Lebaran haji saya ke kandang Ji, bawa ibu sama keluarga bisa? Nah, ulangi lagi biar jelas dari awal. Ji, saya ikutan kurban 2 ekor sapi. Nanti saya transfer 300 juta ya. 1 ekor atas nama ibu saya, namanya Cik Saadah binti Ali Ahmad. 1 ekor lagi nama saya Lena Darawati Huta Suhud. Lebaran haji saya ke kandang Ji, bawa ibu sama keluarga bisa? Jadi kata Allah, kamu gembira aja Ji, gembira. Nanti gue datengin rezeki 300 juta. Jadi Bapak dan Ibu bertingkah aja, ngutang sana ngutang sini. Nanti Allah yang lunasin.